Wingscare. Saudara, survei Litbang Kompas 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, 80,9% publik menyatakan puas. Survei tingkat kepuasan publik ini terbagi dalam beberapa bidang. Kali ini kita akan mengulasnya dalam tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Kita punya datanya, saudara. Jadi dari hasil survei Litbang Kompas, ini menyatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang hukum berada di angka 72,1%. Kemudian yang menyatakan tidak puas ada 27,9%. Dibanding 3 bidang lainnya yaitu Polkam, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan publik di bidang hukum menjadi yang terendah. Jika dilihat dari tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum, angka 72,1% yang diraih Prabowo ini jauh berada di atas hasil survei sebelumnya. Di survei terakhir, tepatnya di bulan Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan di bidang hukum hanya berada di angka 57,4%. Di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, angkanya melonjak hingga 14%. Lalu apa saja indikator yang membuat publik puas terhadap kinerja Prabowo Gibran di bidang hukum? Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama adalah penuntasan kasus hukum, saudara. Nah, ini seperti perampokan, kasus pembunuhan, ada juga narkoba, perjudian, terorisme, dan lain-lain. Dalam hal penuntasan kasus hukum ini, 71,8% publik menyatakan puas. Sisanya 23,5% menyatakan tidak puas. Indikator berikutnya soal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. 57,5% menyatakan puas, sedangkan yang tidak puas ada 37%. Berikutnya untuk penuntasan kasus-kasus kekerasan aparat dan pelanggaran HAM, 68,9% responden mengaku puas dan 27,6% menyatakan tidak puas. Dalam hal menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, 67,3% publik mengaku puas, 29,5% sisanya ini merasa tidak puas. Yang cukup menarik dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau KKN, 76,5% publik ternyata mengaku puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Sedangkan sisanya 19,8% responden menyatakan tidak puas. Memasuki masa 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, mengapresiasi kinerja jajarannya. Prabowo menyatakan bangga karena kerja pemerintah telah menuju ke target yang telah ditetapkan. Saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum di 100 hari pertama Prabowo Gibran tinggi? Kita ulas bersama peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dan juga Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat malam, Mas Yohan. Mas Julius. Selamat malam, Priska, Mas Julius. Ya, dengan Audrey di sini, Mas Yohan. Mas Yohan, jadi saya mau tanya dulu ke Mas Yohan. Ya, dibandingkan 4 bidang lainnya nih, ini bidang hukum ini ternyata tingkat kepuasan publiknya ini paling rendah. Tapi kalau dibandingkan sih dengan pertengahan bulan atau tahun lalu, ini naik ya, Mas. Jadi kenapa nih di tingkat kepuasan publik di bidang hukum ini kepuasannya paling rendah dibandingkan yang lain? Ya, terima kasih Audrey. Ini sebenarnya lebih pertemuan antara kalau kita lihat 3 bulan ke belakang ya, pasca di akhir periode Pak Jokowi itu narasi kesinambungan, keberlanjutan
itu kan cukup kuat ya ketika transisi dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Karena itu ekspektasi publik itu bertemu dengan mereka yang sebenarnya memberikan apresiasi pada Pak Jokowi. Jadi yang puas terhadap Pak Jokowi di satu sisi bertemu dengan ekspektasi yang begitu tinggi ke Pak Prabowo. Nah, narasi itulah yang sebenarnya sedikit banyak mempengaruhi banyak persepsi publik ketika di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini kita kemudian survei ke lapangan ditanya sejumlah hal. Salah satunya hukum. Hukum ini kan sebenarnya juga kalau kita merujuk di era Pak Jokowi itu menjadi pilar yang sangat rendah ya apresiasinya ya. Nah ini berbeda dengan Pak Prabowo yang relatif lebih tinggi gitu ya, naik lah kalau dibandingkan di periode akhir Pak Jokowi. Jadi ekspektasi yang tinggi itulah yang mempengaruhi 3 bulan terakhir ini publik atau responden atau masyarakat melihat perjalanan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi artinya ada peningkatan di era Pak Jokowi dengan sekarang benar. ya? Iya, ada peningkatan. Oke. Jadi memang ini tadi apresiasi yang tinggi itu juga nggak lepas dari sejumlah hal yang komitmen misalnya dari sisi penegakan hukum ya. Nah, Beberapa kasus hukum yang kemudian ditangani KPK itu kan kemudian kembali menjadi perhatian publik ya. Itu sedikit banyak itu mempengaruhi persepsi masyarakat yang melihat komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum, salah satunya korupsi, itu kemudian terlihat itu. Meskipun di awal-awal pemerintahnya, contohnya seperti apa sih Pak Mas Yohan? Itu Prabowo- kan tinggi tuh di bidang KKN itu, pemberantasan korupsi misalnya. Itu paling tinggi itu Iya. contohnya apa nih publik paling puasnya? Ya salah satunya misalnya kasus yang mencuat misalnya penetapan tersangka Sekjen PDIP itu kan narasi yang cukup menyita perhatian publik ya, informasi pemberitaan terkait KPK terhadap kasus itu kan menjadi perhatian. Oke. Nah itu sedikit banyak mempengaruhi persepsi publik. Meskipun kalau kita lihat di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo itu mewacanakan amnesti pada koruptor ya. Itu kan kontroversi ya, polemik ya. Meskipun kemudian pada akhirnya wacana itu kemudian meredup gitu ya. Nah itu yang sedikit banyak kemudian ada ekspektasi yang relatif terjaga gitu, Audrey, ketika melihat komitmen Pak Prabowo. Tapi jangan lupa banyak hal yang sebenarnya Bentar, Mas masih Yohan. menjadi titik lemah gitu ya. Oke. Terutama di kelompok responden menengah atas. Nah, itu dari nanti- sisi pendidikan dan dari sisi dari sisi ekonomi. Mereka relatif cenderung kritis gitu. Itu relatif rendah menilai Oke. komitmen Pak Prabowo dalam penegakan hukum. Oke. Saya tanyakan hal itu dulu Mas Yohan sebelum saya ke Mas Yohan ke Bang Julius. Bang Julius, tadi misalnya dikatakan oleh Mas Yohan adalah sebenarnya tinggi ya untuk tingkat kepuasan di bidang hukum. Tapi kemudian pertanyaannya kenapa kalau itu kan untuk masyarakat rendah, masyarakat ke bawah dan juga untuk yang ke bawah. Nah, tapi kalau untuk di masyarakat yang tingkat tinggi ini justru kepuasannya tidak terlalu tinggi nih di bawah 50%. Mas Julius. Apa catatannya? Masih di mute, Mas. Sorry, kita tidak bisa memungkiri Audrey bahwa masyarakat itu terpaparkan pemberitaan-pemberitaan terkait dengan penuntasan petty crimes, ya kejahatan-kejahatan yang masih ringan, sederhana begitu ya, dan itu yang banyak viral di media sosial. Kita lihat memang begitu viral dia langsung ditindak oleh kepolisian, ditindak oleh kejaksaan dan yang lainnya, dan itu membuat masyarakat puas karena problem hukum hari ini adalah kelemahan aparat penegak hukum dalam merespon cepat kejahatan. Itu dulu yang pertama. Oke. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah untuk kelompok menengah, untuk kelompok praktisi, kelompok berpendidikan tinggi dan segala macamnya itu yang memang punya concern yang lebih mendalam terkait dengan hukum, yang dilihat adalah bahwa penegakan hukum ini belum bisa menciptakan satu struktur, belum bisa menciptakan satu sistem penanganan hukum yang baik gitu. Misalnya apa? Kalau kita lihat tadi soal KPK, betul masyarakat puas. Partai besar, kemudian posisi sekjen diumumkan sebagai tersangka. Yeah. Tapi kalau kita lihat tarik ulurnya sampai detik ini belum ada upaya yang jelas ya terkait dengan apa, lalu diajukan gugatan pra peradilan. Kita melihat bahwa sebetulnya penetapan tersangka ini lemah gitu. Lalu kita lihat juga kasus-kasus besar yang ada, kasus-kasus korupsi besar gitu ya, yang saat ini harus kita sadari hanya bertumbuh pada Kejaksaan Agung saja gitu. Namun dengan catatan besar bahwa belum dapat diikuti dengan tata kelola setelah ditindak lalu apa perbaikan sistemiknya itu juga belum ada.
Nah, yang terakhir sebetulnya Meskipun adalah juga terlalu dini karena masih 100 hari juga gitu ya, Mas Jul ya? betul, betul sekali. Dan kita lihat selain hanya 100 hari yang begitu pendek ini, damages atau kerusakan yang diciptakan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun ke belakang itu betul-betul parah sehingga belum bisa secepat itu diperbaiki. Yang kita lihat juga misalnya adalah struktur menengah di aparat penegak hukum, di kepolisian, kejaksaan, ini juga belum mengarah pada titik perbaikannya ini mau kemana sih? Apakah dia mitigasi lewat tata Oke. kelola yang baik? Apakah penegakan-penegakan yang berbasis pada penindakan yang tetap heboh, ramai di masyarakat gitu? Dan yang terakhir, sebetulnya ini belum bisa menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Kalau kita mau menilai lebih jauh, belum ada perbaikan juga bagi hukum perundang-undangan yang bisa menjamin keadilan bagi masyarakat. Nah, ini yang Apalagi masih menjadi ada catatan hashtag besar no dalam viral, hukum. no justice. Oke, berikutnya Betul. saya mau kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, tapi juga ada penuntasan yang paling rendah nih kalau kita lihat ya dari survei Litbang Kompas soal penuntasan seperti jual beli kasus, suap Ya. ini itu paling rendah ya tingkat kepercayaan publiknya. Itu kenapa? Apakah karena ternoda seperti misalnya ada kasus Ronald Tanur, terakhir juga ada Harvey Muiz? Hmm. Mas Wahyu. Mas Yohan? Ya, Ya. ya gimana, gimana, Audrey? Oke. Jadi yang paling kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas itu ada yang beberapa kategori yang paling rendah begitu ya, seperti penuntasan suap jual beli kasus. Ini tingkat kepercayaan publik atau kepuasan publiknya paling rendah. Apakah ini karena ternodai dengan kasus seperti Ronald Tanur, terus juga terakhir Harvey Ya, Muiz gimana, yang mencederai hati rakyat, Mas Yohan? Mas Yohan? Oke, sambil menunggu sambungannya terpasang kembali ke Mas Yohan, saya mau tanya dulu deh pendapatnya kembali ke Mas Julius kalau gitu. Mas Julius, ini dari surveinya Litbang Kompas kan soal penuntasan kepuasan publik, soal penuntasan suap, jual beli kasus, ini ternyata yang paling rendah. Apakah ini karena publik tercederai nih dengan rasa keadilan dari kasus vonisnya seperti Harvey Muiz dan juga Ronald Tanur? Iya, betul sekali. Yang selalu menjadi momok bagi masyarakat, ketakutan bagi masyarakat adalah satu istilah bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi orang-orang yang memiliki jabatan di negara, orang-orang yang memiliki uang atau modal banyak itu dapat membeli hukum sebesar-besarnya sesuka hatinya. Nah, kasus-kasus seperti Harvey Muiz, kemudian juga Ronald Tanur yang bisa terpampang dengan jelas dia bisa membeli aparat penegak hukum, mekanisme hukum dan segala macamnya, ini masih belum terjawab apakah putusan-putusannya berdampak pada masyarakat, apakah menutup celah-celah kesalahan yang pernah dilakukan oleh mereka-mereka ini. Dan hari ini kita masih mendapatkan cerita bahwa misalnya ada kasus lain, anak seorang pengacara di Bogor mendapatkan perlakuan istimewa setelah membunuh security di rumahnya dan segala macamnya. Ini kan satu situasi yang menimbulkan gap dan dendam kelas, bahasanya gitu ya, dendam kelas bawah terhadap kelas atas, itu yang bisa membeli hukum seenaknya. Nah, ini belum bisa tercapai, makanya tadi saya katakan 100 hari pertama ini belum terlihat ada satu penegakan hukum yang sistemik yang bisa menjawab problem struktural di mana masyarakat rendah itu merasa dia tersingkirkan sementara masyarakat atas bisa membeli hukum dan aparat penegak hukum seenak-enaknya. Ini belum bisa terjawab, Audrey. Jadi wajar apabila masyarakat masih tidak puas dan masih merasa bahwa kehebohan penegakan hukum apabila di ujungnya hakim masih bisa dibeli, maka tidak akan membawa satu efek jerak lewat hukuman atau pidana yang betul maksimal. Gitu. Dan karena ini pun juga masih 100 hari, artinya masih banyak tugas-tugas lagi yang bisa diperbaiki oleh pemerintahannya Prabowo Gibran ya. Terima kasih Mas Julius, sebelumnya ada Mas Yohan, terima kasih, selamat malam. Siap. Baik, terima kasih Audrey, selamat malam. Saudara, usai jeda, KPK menyatakan 123 anggota